Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Menurut narator dalam chapter 1078, akan terjadi suatu peristiwa besar yang disebut sebagai insiden Egghead. Insiden itu akan memiliki hasil yang mengejutkan. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang dimulainya insiden Egghead yang akan mengguncang dunia. Pada saat ini, bajak laut api jerami masih sibuk dengan berbagai kekacauan di laboratorium. Luffy dan kawan-kawan sedang bertarung melawan para Serapim. Masalah di laboratorium bukan hanya perkara Serapim saja, melainkan ada juga berbagai masalah lain, seperti pencarian terhadap Vegapunk yang asli dan kubah Frontier Dome yang menutup, yang mana itu membuat orang-orang tidak bisa keluar. Untuk bisa menuntaskan semua masalah itu, pasti akan memakan waktu. Padahal, kita tahu bajak laut api jerami harusnya tidak boleh berlama-lama di sana. Sebab, pasukan besar angkatan laut sedang dalam perjalanan menuju Pulau Egghead. Pasukan tersebut dipimpin oleh Admiral Kizaru yang juga sedang bersama Gorosei Saturnus. Kekuatan tempur angkatan laut yang sekarang sedang bergerak setara dengan kekuatan tempur untuk suatu perang besar. Saat waktu untuk melarikan diri bagi Luffy dan kawan-kawan terus terbuang karena kekacauan di dalam laboratorium, pasukan angkatan laut telah semakin dekat dengan Pulau Egghead. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan tiba di pulau itu saat bajak laut api jerami masih berada di sana. Sehingga pertempuran besar akan terjadi dan pertempuran itulah yang akan menyebabkan terjadinya insiden Egghead. Jadi, insiden Egghead akan melibatkan bajak laut api jerami melawan Admiral Kizaru, Gorosei Saturnus, dan pasukan besar angkatan laut. Sekarang ini, bajak laut api jerami telah memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, sekuat-kuatnya bajak laut api jerami saat ini, kekuatan tempur angkatan laut masih lebih unggul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pasukan angkatan laut yang sedang menuju ke Pulau Egghead ada sangat banyak. Kita tahu dari chapter 1076 bahwa ada 100 kapal angkatan laut yang bergerak ke Pulau Egghead. Dalam 100 kapal tersebut, entah ada berapa banyak pasukan yang ada di dalamnya. Belum lagi, pasti ada para Vice Admiral kuat yang juga ikut serta. Kedua, Kizaru dan Gorosei Saturnus memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagai Admiral, Kizaru sudah terbukti memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Sedangkan untuk Gorosei Saturnus memang belum diketahui kekuatannya seperti apa. Namun, dia juga pasti memiliki kekuatan yang sangat besar dan mengerikan. Ketiga, bajak laut api jerami dalam keadaan yang kurang prima. Mereka akan bertempur melawan angkatan laut setelah membereskan masalah di laboratorium. Untuk bisa menuntaskan masalah tersebut, tenaga bajak laut api jerami akan sangat terkuras. Pertarungan melawan para Serapim memang akan dimenangkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Tapi energi yang terbuang dalam menghadapi para Serapim itu pasti sangat banyak. Sehingga setelah keluar dari laboratorium, kondisi Luffy dan kawan-kawan sedang lelah dan tidak prima. Meski bajak laut api jerami awalnya sangat terdesak, tapi mereka akan mendapatkan bantuan. Kita tahu dari chapter 1074, Morgans berniat untuk menerbitkan suatu berita palsu soal Luffy. Dia ingin membuat berita tentang Luffy menyandra Vegapunk di Pulau Egghead dan juga menantang perang angkatan laut. Ketika berita itu telah disebarkan, maka armada besar bajak laut api jerami pasti akan membacanya. Mereka semua akan tahu bahwa Luffy memerlukan bantuan, sebab Luffy akan berperang habis-habisan melawan angkatan laut di Pulau Egghead. Maka dari itu, semua kapten beserta pasukan dalam armada besar bajak laut api jerami akan segera bergerak ke Pulau Egghead. Mereka akan menyerang angkatan laut yang mengepung pulau tersebut untuk membantu Luffy. Kedatangan armada besar bajak laut api jerami akan cukup berdampak. Setidaknya kuantitas pasukan mereka juga menjadi besar, sehingga bisa memberi serangan yang berarti kepada pasukan angkatan laut. Meski begitu, pihak bajak laut api jerami masih akan tetap terdesak, sebab kekuatan dari Gorosei Saturnus benar-benar hebat. Sementara itu, Luffy dan kawan-kawan yang sedang tidak prima juga tidak bisa fokus melawan Saturnus saja, karena ada Kizaru yang juga perlu untuk dihadapi. Maka dari itu, walau kedatangan armada besar bajak laut api jerami cukup membantu, tapi kubu Luffy masih belum bisa membalikan keadaan. Hingga pada akhirnya, suatu kelompok yang sangat kuat datang untuk membantu. Kelompok itu adalah pasukan revolusi. Ada dua alasan utama mengapa Dragon dan kawan-kawan akan datang ke Pulau Egghead.
Pertama, karena mereka mengkhawatirkan Vegapunk. Dalam chapter 1064, Shaka menghubungi Dragon menggunakan Denden Mushi. Saat itu, Shaka berkata bahwa dia akan segera mati. Maksud dari perkataan Shaka tentu bukan hanya merujuk kepada dirinya sendiri, melainkan kepada seluruh klon Vegapunk dan bahkan kepada Vegapunk yang asli. Dragon dan Vegapunk memiliki hubungan yang baik. Dragon pasti mengkhawatirkan keselamatan dari sang ilmuwan itu. Selain itu, Vegapunk juga adalah orang yang memodifikasi tubuh Kuma, sampai-sampai Kuma kehilangan kesadaran sebagai seorang manusia. Dragon mungkin berpikir bahwa hanya Vegapunk saja yang suatu saat nanti bisa membuat Kuma kembali seperti semula. Maka dari itu, Dragon tidak ingin Vegapunk mati. Kedua, karena pergerakan Gorosei Saturnus bocor ke publik. Informasi bisa bocor dan tersebar dengan sangat cepat, termasuk kabar soal Gorosei Saturnus yang turun dari Mary Joyce untuk pergi menuju Pulau Egghead. Mendengar kabar pergerakan salah satu Gorosei keluar dari Mary Joyce, maka hal tersebut akan dianggap sebagai kesempatan emas bagi Dragon untuk mengalahkan Gorosei itu. Dua alasan tersebut akan membuat Dragon dan kawan-kawan datang ke Pulau Egghead. Mereka akan tiba di sana ketika pertempuran sedang terjadi, sehingga mereka akan langsung melibatkan diri. Kedatangan pasukan revolusi benar-benar berdampak besar pada jalannya perang. Bergabungnya mereka ke dalam kubu Luffy akan membuat keadaan menjadi berbalik. Kubu Luffy bisa memberi perlawanan yang sangat bagus. Pada akhirnya nanti, pertarungan utama dari pertempuran itu adalah duel antara Luffy melawan Kizaru dan Dragon melawan Gorosei Saturnus. Duel tersebut akan sangat besar. Semuanya akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka masing-masing. Kemudian, duel yang sangat sengit itu akan dimenangkan oleh Luffy dan Dragon. Itulah hasil mengejutkan yang dimaksud oleh narator, yang mana narator berkata bahwa insiden Egghead akan memiliki hasil yang mengguncang dunia. Dunia pasti terkejut karena seorang admiral bersama seorang Gorosei tumbang dalam satu pertempuran yang sama. Dalam insiden Egghead itu, walaupun secara garis besar adalah pertempuran kubu Luffy melawan kubu Angkatan Laut, tapi kita juga tidak boleh melupakan pihak bajak laut Kurohige. Dalam chapter 1079, ada satu kapal milik bajak laut Kurohige yang muncul di dekat Pulau Egghead. Belum jelas itu kapal utama Kurohige atau kapal milik Komandan Titan. Namun, apapun itu, mengingat pertempuran besar akan terjadi di sana, maka kubu Kurohige berpotensi terlibat dan menjadi pihak ketiga. Keterlibatan mereka dalam pertempuran tidak akan terlalu intens, sebab fokus dari pertempuran tersebut adalah kubu Luffy melawan kubu Angkatan Laut. Insiden Egghead yang melibatkan nama-nama besar dan yang membuat Kizaru serta Gorosei Saturnus tumbang itu benar-benar akan menjadi salah satu peristiwa terbesar sepanjang sejarah. Kekalahan dua nama besar itu akan membuat reputasi Angkatan Laut dan pemerintah dunia menjadi turun. Para bajak laut lain pun akan semakin berani untuk menghadapi Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Nah, itu tadi teori tentang dimulainya insiden Egghead yang akan mengguncang dunia. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.